Halo guys, di video kali ini kita bakal bahas pemrograman yang bernama C++. Sebelumnya, perkenalkan nama gue Andrew Christian dan teman saya Muhammad Rizky Fajar. Oke, langsung aja kita mulai. Oke, jadi mungkin sebagian orang udah pada dengar yang namanya bahasa pemrograman C++. Buat yang belum dengar, mungkin di sini bakal gue jelasin apa itu C++. C++ merupakan bahasa pemrograman tingkat tinggi atau high level programming language. Bahasa ini dirancang untuk memungkinkan programmer mengekspresikan algoritma dan instruksi dengan cara yang lebih dekat dengan pemikiran manusia. C++ merupakan bahasa pemrograman general purpose, object oriented, dan merupakan lanjutan dari bahasa C. Beberapa fitur yang dimiliki C++ adalah pendekatan berorientasi objek, penanganan error, saran pengetikan atau autocomplete, mendukung struktur pemrograman yang ringkas dan portable, lebih kompatibel dengan banyak platform dibandingkan bahasa C. Beberapa perusahaan besar yang menggunakan C++ antara lain Google, Amazon, Firefox, OneName, dan Adobe. Oke, mungkin itu dari yang gue jelasin. Setelahnya, mungkin belum tahu sejarah C++ itu gimana, bentuknya kapan sih, oleh siapa sih, dan lain-lain. Kali ini akan dibahas oleh teman saya. Meanwhile, Untuk sejarah C++, sejarah singkatnya 8 tahun setelah bahasa pemrograman C dikembangkan di Bell Lab pada tahun 1972, muncul bahasa C++ yang dirancang oleh Bjarne Stroustrup di AT&T Bell Laboratories pada tahun 1980. Stroustrup yang saat itu mengajar gelar PhD berkesempatan bekerja dengan bahasa Simula. Simula disebut sebagai bahasa pertama yang mendukung paradigma pemrograman berorientasi objek. Kemudian muncul keinginan pada diri Stroustrup untuk menciptakan bahasa pemrograman dengan tambahan fitur berorientasi objek. Ia menyadari paradigma pemrograman berorientasi objek akan berguna untuk pengembangan perangkat lunak. Sementara menurutnya, bahasa Simula masih terlalu lambat untuk penggunaan praktis. Prototipe C++ kali pertama muncul sebagai C yang dipercanggih dengan fasilitas kelas, atau dikenal sebagai C with class. C with class kemudian disempurnakan kembali dalam menambah fasilitas overloading operator, dan kemudian disebut sebagai A-biter-C yang kemudian berganti nama lagi menjadi C++ di tahun 1983. Simbol plus yang ditambahkan pada penamaan tersebut adalah operator penaikan C yang digunakan untuk memperhatikan bahwa bahasanya adalah versi paling canggih dan paling baru dari C. Dan itu tadi tentang pengertian dan sejarah C++. Selanjutnya akan ada sesi demo kode yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Halo semuanya, kita lanjut lagi ke materi terakhir atau sesi saya yang akan saya bawakan. Oh ya, sebelum perkenalkan dulu, nama saya Ki Agus Saman Faranaziz, dan di sini saya akan menjelaskan kode suatu sistem aplikasi kasir sederhana. Nah, jadi di sini pertama-tama tuh kita ada include-nya, yaitu include iStream yang digunakan untuk seperti C-in, C-out dan lain sebagainya untuk kita gunakan di C++-nya. Lalu di sini ada fstream yang bakal kita gunakan untuk menyimpan struk belanja ke dalam file txt. Nah, pertama-tama di sini kodenya kita buat main dulu untuk programnya agar bisa berjalan. Lalu yang kedua kita di sini ngebuat daftar produk dan harganya. Lalu kita bikin variabel untuk menyimpan pilihan pengguna dan total harganya. Lalu di sini ada membuat string untuk menyimpan hasil detail pembelian. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan agar kita bisa melakukan menu-menunya atau kita bisa menambahkan menunya ke dalam keranjangnya. Jadi kita bisa berulang kali untuk menggunakannya. Jadi daftar produk. Lalu di sini kita selanjutnya meminta jumlah produk yang dibeli. Nah, setelah itu kita hitung total harga berdasarkan pilihan produknya. Oke, setelah itu terakhir kalau misalkan sudah ditambahkan dan telah berhasil ditambahkan ke keranjang, di sini programnya akan meminta apakah ingin menambah produk lagi apa enggak, dan jika menambah akan balik lagi ke dalam sini, dan jika tidak akan selesai dan menampilkan struk ke dalam file txt. Nih, ini untuk kode struknya.
Oke, jadi setelah itu berikut adalah hasilnya. Kita coba run dulu. Kita misalkan pilih produk 1 sabun dengan harga 5.000, masukin jumlahnya ada 5. Lalu kita lanjut lagi dengan masukin shampoo dengan harga 15.000, kita masukin jumlah misalkan 1. Nah, jika sudah, kita tinggal tekan N, maka akan langsung selesai programnya, dan struk belanjanya akan dimasukkan ke dalam file txt. Berikut adalah contoh file txt-nya. Nah, ini untuk hasilnya. Mungkin segitu saja video dari saya. Apabila ada kesalahan dalam ucapan kata-kata dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.